teman-teman semua, selamat datang di podcast terbaru kita dengan episode gender dan pendidikan. Nah, pada episode kali ini tentunya aku nggak sendirian dong, ditemani narasumber kita yang paling keren-keren. Bisa dikenalin dulu dong Kak, namanya siapa, dari prodi apa? Halo, kenalin nama aku Nur Ismiatul Laila, kalian bisa panggil aku Mia. Aku dari prodi PPKN angkatan 2023. Kalau Kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arlina Mawarda. Sama juga seperti Mbak Mia dari prodi S1 PPKN angkatan 2023. Nah, dengan dua narasumber ini kita akan ngebahas tuntas mengenai gender dan aspek gender, dari diskriminasi hingga subordinasi hingga perjuangan di balik konflik ataupun permasalahan mengenai gender tersebut. Nah, sebetulnya gender itu apa sih Kak? Kok selalu dikaitkan dengan konflik hingga munculnya perjuangan nih mengenai gender itu? Nah, jadi gender sendiri itu adalah peran sosial dan budaya yang dikaitkan dengan jenis kelamin. Contohnya nih, kita cewek diasosiasikan sebagai lemah lembut. Nah, sedangkan cowok itu biasanya harus kuat. Dan sebenarnya gender itu dibentuk oleh masyarakat, makanya bisa berubah, bisa beda-beda tergantung waktu dan tempatnya. Oh, berarti kalau gender itu seperti perempuan dan laki-laki gitu ya? Lebih ke peran Oh, gender. lebih perannya. Ya, jadi gender itu peran yang dibentuk oleh masyarakat, terus sifatnya itu juga bisa berubah tergantung kondisi sama tempatnya. Jadi sebenarnya ini masih banyak yang salah kaprah ya terkait gender dan jenis kelamin. Ada yang menyamakan padahal keduanya itu adalah suatu hal yang berbeda. Kalau misalnya gender kan dia tuh lahir dari sebuah konstruksi sosial ya. Itu terkait peran dari jenis kelamin tersebut. Itu sebenarnya kalau gender itu oke gini ya. Kalau misalnya jenis kelamin itu kan secara biologis itu merupakan bawaan dari lahir ya, atau mungkin takdir dari Tuhan. Nah, yang tidak dapat ditukarkan, tidak dapat dirubah. Sementara gender sendiri itu suatu konstruksi sosial yang sebenarnya itu masih bisa diubah perannya. Contohnya kayak pekerjaan ya. Sebenarnya pekerjaan dari laki-laki dan perempuan ini bisa ditukarkan, tetapi kadang seseorang memandang bahwasanya di lingkungan sosial itu laki-laki harus ini, perempuan harus ini. Nah, itu yang masih sering disalahpahami. Ya, kayak laki-laki yang bekerja, perempuan yang jaga rumah, Ya, seperti itu ya, Mbak. Tapi gak jarang juga perempuan ini disuruh mengerjakan hal domestik, tapi dia juga dibebankan oleh beberapa pekerjaan-pekerjaan di luar seperti itu. Sementara laki-laki sendiri kalau misalnya disuruh mengerjakan pekerjaan yang domestik itu dianggap tabu atau aneh seperti itu, karena laki-laki ini harus yang bekerja di luar seperti itu. Banyak sekali ya Kak ya ternyata kontra dari adanya gender nih. Nah, kalau kan tadi Kakak udah nyinggung ya mengenai beban ganda ataupun yang lain sebagainya. Nah, dari gender sendiri itu kira-kira ada konflik apa lagi nih Kak yang disebabkan dari adanya gender ataupun konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat? Oke, jadi nggak jarang ya kontra dari masyarakat itu menimbulkan suatu bias gender atau mungkin kayak prasangka buruk terhadap suatu jenis kelamin tertentu gitu. Nah, itu contohnya nanti bakal ada marginalisasi, subordinasi, lalu kemudian juga ada stereotip, beban ganda hingga kekerasan. Dan memang tidak jarang terkadang yang terkena dampaknya ini perempuan, tapi juga tidak menutup kemungkinan laki-laki juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami perempuan gitu. Tapi rata-rata orang itu memang melihatnya kasusnya perempuan yang lebih, contohnya gini kayak marginalisasi gitu ya. Banyak sekali perempuan yang aksesnya tuh diputus, tidak boleh masuk ke dalam suatu sektor tertentu gitu. Terus ada kayak subordinasi itu kadang ada yang menganggap bahwa perempuan ini lebih rendah daripada laki-laki. Lalu kemudian juga ada stereotip atau anggapan negatif terhadap suatu jenis kelamin tertentu. Misal contohnya kayak perempuan nih ya, perempuan dianggap lemah lembut gitu, maka perempuan ini nggak boleh kerja yang berat-berat. Terus juga ada kekerasan, ini biasanya kayak tindakan yang memberikan yang melukai seseorang gitu ya. Seperti contohnya tadi ketika perempuan dianggap lemah, maka laki-laki kan dianggap kuat nih. Jadi laki-laki tuh kayak bisa
semena-mena gitu ya, memperlakukan perempuan dengan tidak baik seperti kekerasan itu tadi. Dan juga ada beban ganda, kayak contohnya perempuan yang selain dia mengurus pekerjaan domestik, dia juga harus bekerja di luar gitu. Kayaknya perempuan terus ya tadi ya, tapi memang in case itu banyak sekali yang hal yang merugikan perempuan. Tapi juga sebenarnya nggak jarang sih ada laki-laki yang dirugikan. Aduh, kalau melihat dari ceritanya kakak tadi ataupun penjelasan yang dijelasin kakak ya, kayaknya tuh perempuan tuh kayak gampang banget nih hak warga negaranya buat disakitin ataupun dilukai secara tidak sadar ataupun secara sadar oleh laki-laki. Ya bukan maksudnya buat semua laki-laki tuh melukai hak asasi manusianya perempuan, namun dari penjelasan kakaknya kayak gampang banget gitu ya. Nah, sebelumnya aku udah buka question box nih kak dari minggu lalu sih ya seputar gender. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari siapa ini? Anonim. Kurang lebih pertanyaannya gini, kak, di daerahku masih banyak orang tua yang lebih menyekolahin anak cowok daripada cewek karena dianggap cowok itu lebih penting. Padahal pendidikan kan hak semua orang. Nah, gimana nih tanggapannya dari Kak Rina ataupun Kak Mia? Waduh, ini sedih banget ya dengarnya, kayak di zaman sekarang masih ada orang tua yang anggap cowok lebih pantas sekolah daripada cewek. Sebenarnya teman-teman, ini tuh sudah ada materinya di buku gender ya. Materi ini itu kita sebut materi pendekatan awal ya Mbak. Teori adaptasi awal, maaf teman-teman. Jadi di teori ini kita diajarkan bahwa dari dulu pada saat sejak nenek moyang ada, mereka itu menganggap laki-laki lebih penting karena mereka itu perannya adalah berburu, sedangkan perempuan adalah mengurus rumah dan lebih bergantung pada laki-laki. Karena stereotip ini sudah turun-menurun, jadi susah gitu ya berubahnya, susah untuk masyarakat berkembang gitu, untuk memiliki pemikiran yang lebih maju lagi. Oleh karena itu masih ada beberapa orang yang sangat disayangkan karena masih memiliki cowok yang hanya lebih pantas buat sekolah daripada anak ceweknya gitu ya. Iya, nah jadi dari situ kan tadi aku udah menjelaskan tentang kayak marginalisasi, subordinasi, stereotip yang masuk, yang mana itu adalah suatu bias gender ya. Sebenarnya memang ini tuh mengacu pada pemikiran dari orang tua. Mungkin kan kita sama orang tua kita kan beda generasi ya. Nah mungkin kadang pemikiran baby booms dengan pemikiran anak Gen Z gitu ya, dan juga anak-anak zaman sekarang tuh beda. Jadi mungkin mereka ini masih pemikirannya ini sangat masih tradisional, sehingga mereka itu beranggapan bahwasanya ya udah perempuan lahir kan memang tugasnya di dapur gitu kan. Kalau nggak salah tuh ada istilahnya di bahasa Jawa, cuma saya lupa apa gitu ya. Nah itu tadi kayak ya udah kan laki-laki ini memang nantinya jadi tulang punggung keluarga, dia harus anggapannya dia harus mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang bagus. Tapi sementara perempuan itu juga harus mendapatkan hak yang sama seperti itu. Iya benar. Agar nggak ada kayak marginalisasi atau peminggiran. Iya benar sekali. Terus juga kalau perempuan ini kan calon ibu ya. Kalau calon ibu sudah memiliki ilmu yang cukup, maka anaknya juga akan memiliki pendidikan yang cukup juga, seperti itu. Jadi pendidikan itu adalah hak dasar, bukan bonus. Jadi laki-laki ataupun perempuan semuanya wajib mendapatkan pendidikan, seperti itu teman-teman. Dan memang itu sudah tertulis di dalam konstitusi ya, di dalam undang-undang dasar, bahwasanya semua warga negara itu layak untuk mendapatkan pendidikan, bukan hanya satu jenis kelamin tertentu saja. Iya ya kak ya, padahal pendidikan itu kan salah satu aspek yang mendorong kita, mempermudah kita mencari pekerjaan ya kak ya. Padahal banyak banget nih dijumpai di daerah kita bahwa perempuan itu ya bekerja, ya ngurus anak juga. Itu kan kayak kok bisa kerja sama ngurus anak padahal pendidikannya tuh nggak dikasih akses gitu loh. Oke, kita masuk pertanyaan kedua. Pertanyaannya, kadang aku pengen banget bahas soal kesetaraan gender di organisasi kampus, tapi takut dikira sok woke atau nyari perhatian. Gimana sih biar tetap bisa sounding tanpa ditolak mentah-mentah? Nih dari Mbak Erlina dulu, kayaknya dia yang bener-bener top banget, good banget di organisasi. Yuk, bisa disuarakan. Kadang ingin untuk menyuarakan atau sounding tentang kesetaraan gender ya. Menurut aku sih kita nggak perlu muluk-muluk untuk sounding ke banyak orang, at least
bisa ke teman dekat yang apa ya, di circle kecil dulu, nanti kan kita juga bisa bertukar pikiran, kenapa kok kayak gini, kenapa kok kayak gini gitu. Karena menurutku kalau misalnya memang kita bisa untuk apa ya, sharing sama lingkungan kecil tuh barangkali pandangan kita tuh bisa diterima, karena memang kita juga nggak bisa memaksa orang lain untuk menerima pandangan kita gitu ya. Terutama organisasi itu kan memang lingkarannya besar ya kak ya, jadi kadang nggak semua orang tuh bisa setuju dengan pendapat kita, apalagi kalau misalnya nih di dalam organisasi itu kayak rata-rata mungkin ketuanya atau kadifnya tuh misalnya cowok, nah kayak gitu. Nah itu memang rata-rata ya di organisasi sendiri memang kadang perempuan ini juga ada yang tidak mendapatkan tempat padahal juga masih layak. Terus anggapannya kayak ujung-ujungnya mengapa ngapain sih perempuan jadi pemimpin, emang bisa kayak gitu. Mungkin mbaknya yang tanya tadi mungkin takut dibilang seperti itu ya, tapi padahal bisa kok diobrolin sama circle pertemanan yang kecil dulu, barangkali memang satu pemikiran gitu. Nah, mungkin ini ya teman-teman, dimulai dari sikap bodo amat gitu. Selama kalian merasa kalian itu benar, lanjutin aja. Kalau dari saya sangat apresiasi sekali ya buat kalian yang mau menyuarakan tentang isu-isu gender. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau terbuka dan semangat terus buat menyuarakan tentang isu-isu gender ini ya. Karena kita sebagai perempuan memang agak banyak dirugikan ya. Oleh karena itu, mungkin dengan suara-suara kecil kita nanti akan semakin melebar, membesar, dan pada akhirnya akan membawa pada kemenangan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya membahas tentang isu gender atau mungkin isu-isu yang kurang diperhatikan oleh orang lain tuh bukan kita caper ya, bukan berarti kita cari perhatian gitu, enggak. Justru gimana caranya kita ini ngomong dengan pendekatan empati ya, dengan pendekatan edukasi juga. Barangkali nih dengan apa yang sudah kita ketahui terlebih dahulu itu bisa memberikan dampak yang baik kepada orang sekitar. Nah betul banget tuh, padahal kan kita kalau mau menyuarakan tuh sama aja dengan memperjuangkan ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara, tapi disclaimer ya, bersuaranya harus yang benar. Betul. Nah, yang positif. Betul sekali, harus positif juga. Oke, pertanyaan ketiga ya. Menurutku sih isu gender di pendidikan itu masih ada banget ya. Misalnya kadang guru itu lebih percaya sama cowok buat jadi ketua kelas ataupun pemimpin kelompok. Padahal cewek kan juga bisa gitu ya. Itu kan bener-bener kayak isu yang sering banget kita temui di real life ya kak ya. Nah, menurut kakak gimana nih perihal guru nih yang digugu dan ditiru tapi juga menerapkan ketidaksetaraan? Nah, ini gurunya masih menganut teori adaptasi awal ya, adaptasi dari nenek moyang yang lebih percaya kalau laki-laki itu lebih kuat dan lebih mampu. Ini adalah contoh nyata dari bias gender di sekolah, di mana cowok di sini dianggap lebih tegas, lebih bisa memimpin, padahal nggak selalu seperti itu ya teman-teman. Kemampuan memimpin itu bukan soal jenis kelamin, tapi soal karakter dan juga latihannya. Kalau gurunya nggak sadar bias ini, akhirnya cewek-cewek jadi kurang percaya diri buat ambil peran dalam kepemimpinan seperti itu. Jadi ini kurang baik sih menurut saya, harus diedukasi lagi itu di sekolahnya. Iya, dan dari sini kan ketika guru mempercayakan kayak kepemimpinan itu ke laki-laki gitu ya. Nah ini juga bakal berpengaruh ke pemikiran para peserta didiknya, bahwasanya nanti mereka itu kan siapa tahu nih mereka kayak ngapain sih jadi ketua, jadi apa, kan kita perempuan. Nah malah kalau misalnya menimbulkan pemikiran yang seperti itu kan juga kurang baik ya. Padahal memang kepemimpinan ataupun peran apapun itu sebenarnya bisa diambil oleh baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Iya, benar. Dan emang jika bias ini ditimbul terus apa ya, terus masih ada, nah itu nanti takutnya malah kayak perempuan ini ya udah gitu nggak ada hak di kepemimpinan, padahal juga bisa loh. Dan sebenarnya ya sudah ada banyak sih pemimpin perempuan. Iya sih, kayak Bu Mega itu kan juga sempat jadi presiden kita ya. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu benar-benar menerapkan kesetaraan gender gitu. Tapi kok masih ada guru yang bias sih gitu loh terhadap gender, itu masih menjadi persoalan sih kalau memang masih ada. Pertanyaan terakhir ya teman-teman, aku pernah dibilang kecowokan.
atau tomboy Kecowokan. atau tomboy ya. Atau tomboy cuman karena suka main bola dan nggak suka dandan. Itu salah ya Kak? Atau apa emang ada standar tertentu buat cewek? Nah ini juga pertanyaan gimana ya, ini juga relate gitu sama aku nih yang kecilnya tuh suka main layangan sama teman-teman cowok karena emang ya asik, bukan karena nggak mau main Barbie-Barbian, juga main kok Barbie-Barbian. Gimana nih tanggapan kalian? Sebenarnya ini apa ya, agak nyakiti juga ya, karena kadang itu perempuan di Indonesia sendiri ini standar kecantikannya tuh banyak banget, harus diatur. Kalau misalnya perempuan ini harus yang feminin gitu ya, harus yang putih, terus kemudian juga kayak harus dandan gitu ya, harus suka warna-warna yang colorful. Padahal juga semua orang tuh punya ekspresinya masing-masing, punya hobinya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Jadi menurutku suka main bola itu bukan apa ya, tomboy itu kayak apa sih namanya, kayak Berperilaku kayak cowok gitu Kak. iya. Nah ya intinya mungkin perilaku bisa seperti itu ya, tapi kan kita balik lagi ya, itu juga nggak akan mengubah kita secara kodrati gitu loh. Iya, ini Karena mungkin itu kalau- karena itu kan- stereotip masyarakat. Iya itu gitu. cuma stereotip Kalau masyarakat. Jadi- tomboy itu kan cuma atributnya doang nih, Iya. misal kayak potong cepak ataupun pakai celana kemana-mana gitu kan ya. Ya makanya itu kan stereotip masyarakat udah terbiasa kalau cowok itu harus rambutnya yang pendek, bagus gitu. Apa sih low fade, gimana? Apa sih namanya rambut cowok itu? Kalau cewek panjang Harus ya. panjang. Terus kalau cewek bajunya harus dress yang cantik, terus kalau cowok ya harus manly gitu. Cowok biasanya main bola, cewek main Barbie, ya udah itu. Ya. Jadi Stereotip masyarakat aja kalau teman-teman, nggak misalnya usah kayak- dihirauin aja. Selama kalian like suka, terus juga senang ngelakuinnya nggak apa-apa, asal kalian nggak terjerumus gitu. Nggak terjerumus. Nggak tiba-tiba berubah cowok gitu. Transgender atau apalah Iya, gitu. selagi nggak mengarah ke transgender ya nggak masalah sih, karena juga banyak kok atlet-atlet kayak yang apa tuh cewek gitu. atlet sepak bola perempuan, terus juga atlet karate, taekwondo, bela diri, semuanya itu juga banyak kok yang cewek. Nah itu sebenarnya juga bentuk ekspresi mereka gitu, bahwasanya perempuan tuh juga bisa loh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku ya, kakak-kakak kan ini kan dari masih mahasiswa ya. Nah, menurut kakak tuh kesetaraan gender di kampus itu apakah udah diterapin dengan sebaik-baiknya sih? Bener-bener gacor banget nih, udah diterapin banget, soalnya kan kita juga dari pendidikan gitu ya Kak ya. Nah, pendapat kakak mengenai kesetaraan gender di kampus tuh bagaimana? Jadi di beberapa kampus itu sudah ada yang mulai ya, contohnya di UNESA. Di sini kita sudah ada kurikulum belajar tentang gender. Jadi nggak ada alasan buat mahasiswa UNESA nggak tahu apa itu gender. Satgas PPKPT itu penanganan dan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi UNESA. Ya jadi di sana itu kami apa ya, Menjadi ruang aman mahasiswa ya. Kebetulan saya salah satu satgas unsur mahasiswanya. Jadi memang itu sebagai wadah bagi teman-teman, yaitu entah itu perempuan atau laki-laki yang mengalami tindak kekerasan. Jadi di situ juga gimana sih caranya kita untuk membangun kepercayaan diri lagi, baik itu pada perempuan atau laki-laki, supaya bisa melindungi dirinya sendiri gitu, dan juga bisa membuka pikiran mereka bahwasanya kita semua itu ya bisa kok buat kuat gitu, nggak ada yang lemah satu sama lain. Dan insya Allah kita juga akan memberikan apa ya, ruang aman bagi semua orang yang memiliki masalah. Terus kita juga ada pusat studi gender dan anak, itu juga bagian dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Menurut saja aku lihat di Instagram itu ada. Jadi mungkin itu apa ya, lebih ke masyarakat luar UNESA gitu loh, kayak di UNESA-nya sendiri ini memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat terkait mungkin tentang Kesetaraan gender. Nah, ya. Dan terus kita juga sebagai mahasiswa ya, tentu sebagai mahasiswa itu kita yang paling berperan penting gitu dalam keadilan gender ini. Kita harus memiliki kesadaran yang penuh tentang apa itu gender, apa itu keadilan gender, apa itu kesetaraan gender. Nah, buat teman-teman semuanya,
diharapkan untuk melek ya apa itu kesetaraan gender. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang adil di dalam perkuliahan ini. Nggak ada stereotip cowok lebih kuat untuk jadi ketua, cowok jadi ini. Semuanya harus adil dan memiliki kesempatan yang sama seperti itu. Oh ya, dan mungkin tambahan aja ya, sebenarnya cowok itu juga nggak harus dipaksa untuk selalu kuat gitu ya. Mereka tuh punya mungkin Juga memiliki perasaan. mereka tuh punya perasaan, mereka juga punya tanggung jawab yang besar ya. Iya. Jadi sampai ketika mereka ingin mengeluarkan emosinya, entah itu sedih, bingung atau apa tuh, tolong normalisasi ya teman-teman ya. Kayak kalau misalnya cowok disuruh kuat kan gimana ya? Iya. Nanti malah juga nggak ada ruang Perasaan itu manusia, nggak ada ruang buat mereka untuk meregulasi emosinya gitu. Jadi sebenarnya sama sih ya, antara perempuan dan laki-laki itu semua memang perlu divalidasi emosinya. Dari penjelasannya Kak Mia sama Kak Rina tadi, ternyata langkah yang diambil UNESA tuh cukup luas dan keren juga ya Kak ya, dari pemberlakuan kurikulum gender, kemudian pengadaan atau pasti Kak kayak diadain gitu kan ya, kayak unit penanganan kekerasan seksual gitu kan, itu sebagai bentuk kita mewujudkan atau memperjuangkan keadilan gender dan kesetaraan gender. Nah, jangan lupa tadi juga yang dipesanin sama Kak Erlina perihal normalisasi ya teman-teman, karena semua orang itu juga berperasaan, semua orang itu juga boleh banget untuk mengekspresikan apa sih yang dirasain dia. Kemudian juga jangan pernah menganggap orang tuh beda gitu, karena semua orang juga pasti memiliki sisi kuatnya masing-masing, sisi lemahnya masing-masing gitu. Oke, dari pemaparan yang udah dijelasin sama Kak Mia sama Kak Erlina tadi, bener-bener membuat kita melek banget ya seputar gender gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, emang kesetaraan gender tuh beda nggak sih Kak sama keadilan gender atau sama? Gimana? Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kalau kesetaraan gender itu memberikan hak, peluang, dan perlakuan yang sama untuk semua gender. Sedangkan keadilan gender ini adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing gender agar bisa mencapai hasil yang adil. Contohnya, kalau kesetaraan gender ini, semua siswa laki-laki ataupun perempuan boleh ikut ekstrakurikuler olahraga yang sama. Misal cowok mau ikut futsal, cewek juga mau ikutan nih, itu boleh ya. Jadi ini dinamakan kesetaraan gender. Lalu keadilan gender itu gimana Kak contohnya? Contohnya itu misalnya cewek dapat fasilitas keamanan khusus kalau pulang malam, karena resiko kekerasan cewek yang pulang malam itu biasanya lebih tinggi ya daripada cowok. Nah, terus apa sih tujuan dari kesetaraan gender ini? Tujuannya adalah untuk menghapus perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan tujuan dari keadilan gender sendiri adalah mengakui bahwa setiap gender punya kondisi dan kebutuhan yang berbeda, lalu disesuaikan agar hasilnya tetap adil dan juga sama sesuai kebutuhan yang dibutuhin. Seperti itu teman-teman. Oh, berarti kalau kesetaraan tuh lebih menekankan hak asasi manusianya gitu ya Kak. Tapi kalau keadilan lebih ke kebutuhannya masing-masing. gitu. Baik, ternyata cukup panjang juga ya obrolan kita pada podcast pertama ini mengenai seks, kemudian gender, hingga hak asasi manusia yang merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Nah, untuk perihal perjuangan itu juga tidak harus kita mulai dari yang besar ya teman-teman. Kadang dengan kita bersuara itu juga termasuk perjuangan kecil yang bisa kita lakukan untuk menumpas semua ketidakadilan gender. Gimana kalau menurut kakak? Oke, jadi kita juga ternyata nggak sadar ya bahwasanya bias gender itu bisa masuk ke dalam hal-hal kecil, kayak dari contohnya kalau nyapu ini tugasnya perempuan, nanti yang angkat-angkat tugasnya laki-laki. Nah, terus kemudian juga tentang kepemimpinan, bahwa semuanya tuh berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Karena pemimpin itu bukan soal jenis kelamin ya, tapi bagaimana attitude dia, bagaimana manner dia, dan juga bagaimana tanggung jawabnya. Iya, dan yang paling penting itu dari perubahan bisa kita mulai dari cara kita berpikir, cara kita berbicara, bahkan sampai dari bagaimana kita memperlakukan orang lain ya teman-teman.
Karena melek gender itu bukan cuma tentang teori, tapi soal manusia yang lebih peka, lebih adil, dan gak gampang ngejudge orang lain. Seperti itu. Ya, semangat pokoknya buat semuanya untuk memperjuangkan kesetaraan dan juga keadilan gender. Nah, buat kalian yang udah dengerin podcast kali ini, jangan lupa untuk berani bersuara ya, karena perjuangan itu bisa kita mulai dari hari ini. Terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Gimana?